Sebelum saya memulai penjelasan mengenai budaya hidup sehat, izinkan saya untuk memperkenalkan identitas saya. Perkenalkan, nama saya Nikade Dwi Ratnasari dari kelas 11 PH1 nomor absen 16. Di sini saya akan mempresentasikan tentang yang pertama ada pengertian HIV dan AIDS, terus yang kedua ada bahaya penyakit HIV dan AIDS, terus yang ketiga ada penularan HIV dan AIDS, dan yang keempat pencegahan penyakit HIV atau AIDS. Terus yang terakhir adalah pengobatan penyakit HIV AIDS. HIV dan AIDS. Human Identification Virus atau HIV adalah virus penyebab AIDS. AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immunization Syndrome, yaitu kumpulan berbagai gejala menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh AIDS. Bahaya penyakit HIV atau AIDS. HIV atau AIDS merupakan salah satu penyakit berbahaya yang mematikan. Bahaya dari penyakit AIDS disebabkan oleh yang pertama, belumnya ditemukan obat AIDS. Terus yang kedua, hilangnya kekebalan tubuh pada penderita HIV menyebabkan serangan penyakit ringan pada penderita AIDS menjadi sangat berat dan mematikan. Yang ketiga, menjadi salah satu penyebab kematian menurut perhitungan WHO tahun 1992, tidak kurang dari 3 orang di seluruh dunia terkena infeksi virus AIDS setiap menitnya, dan yang mengerikan adalah jumlah penderita 70% adalah kalangan pemuda usia produktif. Mengalami stres berat yang tak jarang mengarah pada kegilaan, menyebabkan bunuh diri. Jika seorang penderita penyakit ini akan menimbulkan depresi yang mendalam, semangat hidupnya rendah, dan hilangnya kepercayaan diri. Permasalahan ini telah banyak memakan korban jiwa. Oleh sebab itu, penyakit HIV atau AIDS memicu terjadinya bunuh diri yang tentu sangat memprihatinkan. Tekanan sosial dan ekonomi. Stigma negatif para penderita HIV AIDS dianggap sebagai tidak bermoral menyebabkan tekanan sosial yang sangat berat bagi penderitanya. Stigma ini tidak terlepas dari proses penularan HIV atau AIDS melalui aktivitas-aktivitas bersifat negatif dalam masyarakat, seperti perilaku seks bebas, homoseksual, heteroseksual, atau narkoba, dan lain sebagainya. Meskipun ada kalanya penularan tanpa disadari terjadinya melalui hal-hal sepele yang tidak disadari tanpa sengaja, seperti penggunaan alat suntik. Terjadinya penyakit HIV atau AIDS juga memberi tekanan ekonomi yang luar biasa bagi penderitanya dan juga keluarganya. Pada umumnya, orang yang terkena AIDS akan cenderung lemah dan tidak produktif secara ekonomi, banding terbalik dengan biaya pengobatan dan kebutuhan hidup yang sangat tinggi. Hal ini tentunya semakin mempersulit kehidupan penderita dan keluarga. Selanjutnya kita akan membahas tentang penularan penyakit HIV atau AIDS. Ada beberapa cara penularan HIV atau AIDS yang diketahui sebagai berikut. Yang pertama ada transfusi darah dari pengidap HIV, berhubungan seks dengan pengidap HIV. Sebagian kecil 25-30% ibu hamil mengidap HIV menularkan pada janinnya. Yang selanjutnya ada alat suntik atau jarum suntik, alat tato, dan tindik yang digunakan bersama penderita HIV AIDS. Air susu ibu mengidap AIDS menularkan kepada anak susuannya. Terdapat beberapa perilaku yang berisiko tinggi terhadap penularan penyakit HIV atau AIDS. Orang-orang yang memiliki perilaku berisiko tinggi menularkan penyakit HIV adalah orang-orang yang mempunyai kemungkinan besar terkena infeksi HIV dan menularkan HIV dikarenakan perilakunya. Mereka yang memiliki perilaku berisiko tinggi itu adalah yang pertama,
wanita dan laki-laki yang berganti-ganti pasangan. Yang kedua, melakukan hubungan seksual. Wanita dan pria tuna susila serta pelanggan mereka. Ketiga, orang-orang yang melakukan hubungan seksual yang tidak wajar, seperti hubungan seksual melalui dubur atau anal atau mulut. Misalnya yang terjadi pada homoseksual dan biseksual. Penyalahgunaan narkotika dengan suntikan menggunakan jarum suntik secara bersama-sama atau bergantian dan menato tubuh dengan jarum suntik secara bergantian. Adapun hal-hal yang tidak menyebabkan tertularnya penyakit HIV dan AIDS. Sebagai yang pertama, bersenggolan dengan pengidap HIV, dan yang kedua, berjabat tangan. 3. Penderita AIDS bersin di depan atau batuk di depan kita. Yang keempat, sama-sama berenang di kolam renang yang sama. Yang kelima, menggunakan WC bersama dengan pengidap HIV. Yang keenam, melalui gigitan nyamuk dan serangga lainnya. Kita akan membahas tentang pencegahan penyakit HIV AIDS. Berikut tindakan yang bisa mencegah tertularnya HIV AIDS. Yang pertama, menghindari hubungan seksual di luar nikah dan berganti-ganti pasangan. Yang kedua, seorang ibu yang darahnya telah diperiksa dan ternyata positif HIV sebaiknya menghindari kehamilan karena bisa menularkan virusnya kepada janin yang dikandungnya. Yang ketiga, orang-orang yang tergolong kelompok perilaku resiko tinggi hendaknya tidak menjadi donor darah. Yang keempat, pengguna jarum suntik dan alat-alat tusuk lainnya seperti akupunktur, jarum tato, dan jarum tindik hendaknya hanya sekali, tidak secara bersama-sama, dan harus terjamin kesterilannya. Menjauhi narkoba karena sudah terbukti bahwa penyebaran HIV atau AIDS di kalangan pengguna narkoba suntik 3-5 kali lebih cepat dibandingkan perilaku berisiko lainnya. Menghindari kontak langsung dengan cairan-cairan tubuh yang bisa menimbulkan HIV atau AIDS. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengobatan penyakit HIV atau AIDS. Hingga saat ini belum ditemukan obat secara tepat dapat menyembuhkan penderita AIDS secara total. Pengobatan yang dibutuhkan oleh penderita AIDS diperlukan tidak saja untuk melawan infeksi sampingan yang muncul, tapi juga untuk mencegah komplikasi virus ini lebih lanjut dan untuk memperbaiki fungsi tubuh penderita akibat sistem kekebalannya yang sudah rusak. Ada beberapa jenis obat yang telah ditemukan yang berfungsi hanya untuk menghambat perkembangan virus HIV/AIDS. Obat-obatan tersebut adalah AZT atau azitromycin, yang kedua GDI, tidaxenesin, yang ketiga DDC, tidextedin. Akan tetapi, obat AZT, GDI, dan DDC ini belum menjamin proses penyembuhan. Obat-obat tersebut mungkin hanya memperpanjang hidup penderita untuk 1 atau 2 tahun saja. Karena sampai sekarang belum ada obat yang dapat membunuh virus ini secara total. Demikian juga cara perawatan yang optimal yang menyempurnakan kembali sistem kekebalan penderita AIDS belum ditemukan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video saya. Terima kasih.